Ya, baik, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian HMI yang sudah saya revisi, saya update softwarenya. Untuk software yang terbaru, di sini ada penambahan mode otomatis dan nanti akan saya demokan mode otomatis ini. Di sini saya memberikan catatan materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, nanti kita akan membahas mengenai cara manual, pengoperasian aktuator secara manual. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengoperasian aktuator secara otomatis. Dan terakhir kita akan melakukan perbaikan pada tabel resep seandainya diinginkan ada formula yang baru, maka resep dapat kita perbaiki dengan mudah ya. Jadi di sini saya sangat apresiasi terhadap HMI Highwell ini, sangat mudah dan powerful ya, memiliki kemampuan yang sangat baik dan mudah untuk diprogram ya. Terima kasih untuk teman-teman yang banyak sekali tutorialnya di YouTube sehingga memudahkan saya untuk membuat aplikasi ini. Jadi aplikasi yang nanti akan saya tunjukkan ini adalah seputar pembuatan kontrol untuk ruang pemanas kayu, di mana ruang pemanas ini harus dikontrol pada batas suhu tertentu dan durasi tertentu. Di sini ada tabelnya, saya tunjukkan. Jadi di sini diinginkan ada 18 tipe pilihan mode, ada beberapa jenis kayu. Di sini kayu jati, kayu suar, dan kayu campur. Kemudian ukuran dari kayu-kayu itu berbeda-beda. Juga volume untuk penumpukannya ya berbeda-beda. Di sini untuk perlakuannya di 2 hari pertama itu suhunya adalah antara 40 sampai 50. Kemudian setelah 2 hari pertama ini nanti akan masuk ke hari berikutnya itu antara 50 sampai 80. Di 2 hari terakhir kembali ke 40-50 dengan durasi berlainan ya, berbeda-beda. Untuk yang kayu jati ukuran besar volume full ini durasinya 12 hari. Untuk yang terakhir nih yang kayu campur ukuran kecil volume half ini durasinya hanya 8 hari. Pilihan-pilihan ini bisa kita buat dengan menggunakan HMI Highwell ini ya. Saya akan jelaskan nanti langkah-langkahnya. Di sini kita mulai dulu dari cara manual. Jadi kalau cara manual ini kita mengatur aktuator secara manual dengan 2 cara, yaitu memasukkan angka di kotak input atau dengan cara menggeser slider. Ya, ini saya demokan. Ini saya tekan manual ya. Di sini sensornya menggunakan software simulasi Modbus Slave. Ya, di sini saya coba konekkan dulu, saya konekkan. Jadi ini di prakteknya itu ada 8 buah sensor suhu dan kelembapan yang terhubung secara RS485. Bentuk sensornya teman-teman seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan juga, itu namanya adalah SHD20 RS485. Jadi ini terhubung secara RS485, bentuknya seperti ini ya. Ini ada 4 kaki yang bisa dihubungkan, 2 kaki untuk jalur RS485 dan 2 kaki yang lain untuk power. Ya, di sini saya tunjukkan komunikasinya. Jadi ini simulasinya mensimulasikan sensor, ada 8 sensor suhu. Ini ada 8 sensor suhu dan kelembapan. Kemudian ada 2 buah controller, ini adalah menggunakan Arduino. Jadi ada Arduino Nano 2 buah untuk melakukan kontrol aktuator blower untuk Arduino Nano pertama, dan controller Arduino Nano kedua untuk mengendalikan exhaust ya. Ada 4 exhaust, ada 4 blower, dan setiap sensor memiliki nilai suhu dan kelembapan ya. Setiap sensor ada suhu dan kelembapan, sehingga ada di sini ada 8 data suhu S1 sampai S8 dan ada 8 kelembapan K1 sampai K8. Kemudian di sini ada rata-ratanya ya, rata-rata suhu dan kelembapan. Ini kalau saya lakukan pengubahan di sini ya, seolah-olah nilai suhunya naik,
ketika kita jalankan pemanas ini, oven ini, maka kita mungkin akan bisa melihat nilai suhunya dari 33,5 menjadi 34,5. Ya, ini 3 digit supaya menghindari koma. Dengan menggunakan dikali 10 itu komanya tidak ada ya. Jadi ini untuk trik supaya tidak muncul koma di sensor ya, karena dengan koma itu cukup repot, maka tinggal dikalikan 10. Kalau di sini tinggal dibagi 10 ya. Ini saya buat 33,0 menjadi misalnya 34,0 ya, 340, maka ini menjadi 34 ya, dan seterusnya. Jadi ini kita bisa simulasikan sensor suhunya. Jadi di halaman manual ini, selain kita bisa melakukan kontrol aktuator secara manual, nanti saya tunjukkan, kita bisa mengamati data suhu dan kelembapan yang dibaca oleh sensor. Sekarang kita tunjukkan bagaimana kontrol manual dilakukan. Ada kotak input yang disediakan, jadi tinggal diklik 2 kali saja. Saya mau membuat blowernya menyala 100% gitu ya. Jadi di sini terlihat blowernya. Blower ini menghembuskan uap panas ya, udara panas ke ruang pemanas. Di sini terlihat juga di Modbus Steve ini juga angkanya 100 di sini ya. Ini menunjukkan bahwa blower dihidupkan secara penuh gitu ya. Kemudian blower kedua juga saya mau 100 gitu ya. Maka ini juga menghasilkan nilai 100%. Saya mau blower yang kedua misalnya 80 begitu ya. Maka ini juga 80. Saya mau blower ketiga diaktifkan dari slider. Ini tinggal saya naikkan ke sini ya, saya naikkan tombolnya. Jadi B ini singkatan dari blower 1, blower 2, blower 3, blower 4 itu diletakkan di sini. Kemudian ada exhaust ini untuk mendinginkan. Saya beri warna yang berbeda. Ini kalau ini warna merah udara panasnya, ini kalau exhaustnya ini saya nyalakan, maka nanti warnanya biru ya. Exhaust di sini untuk yang pertama ini digunakan untuk mensirkulasikan udara panas di dalam ruangan. Sedangkan exhaust 2, 3, 4 ini untuk membuang udara panas keluar ya, sehingga menjadi udara yang lebih dingin kalau exhaust yang ini dinyalakan. Saya naikkan di sini exhaust 2-nya ya, saya kontrol secara manual. Ini saya kontrol secara manual. Jadi kita bisa lakukan kontrol dengan menggunakan slider di sini atau menggunakan input di sini ya, kotak input di sini. Kalau saya ganti misalnya saya mau 50 saja, terlalu tinggi kalau 100 ya, kita bisa atur di sini 25 seperti itu. Ini juga bisa menjadi misalnya 40 gitu ya. Di sini juga terjadi perubahan karena ini Arduino ya, jadi dia akan membaca data HMI untuk diteruskan ke SSR ya, Solid State Relay, untuk mengontrol exhaust ya. Ini saya menunjukkan supaya lebih jelas skema dari rangkaian kontrolnya. Jadi di sini bisa dilihat skema rangkaian kontrolnya. Ini ada HMI high well, ini ada Arduino Nano, ada 2 buah sebagai controller untuk blower, ada 4 blower dan ada 4 exhaust, masing-masing mengontrol 44 ya. Dan di sini saya membutuhkan ULN2803 yang merupakan driver berisi transistor Darlington yang digunakan untuk menggerakkan SSR ya. SSR ini apa? Ini singkatan dari Solid State Relay yang bisa mengatur seperti dimmer ya dengan AC itu. Jadi AC-nya bisa dibuat bergradasi dari 0 sampai 100 seperti PWM ya kalau DC. Nah, ini PWM DC masuk ke ULN untuk menggerakkan SSR. SSR-nya ini inputnya DC, keluarannya adalah AC ya, menggunakan triak ya, triak seperti transistor tapi fungsinya untuk AC. Ada 8 sensor, ini semua terhubung secara RS485 dengan HMI high well. Jadi sebenarnya controller utama dari HMI high well, data semuanya diatur di HMI high well. Tugasnya Arduino Nano meneruskan data dari HMI high well ini ke aktuator ya, ke blower dan ke exhaust, diperkuat dengan driver dan juga SSR untuk menghasilkan arus yang dibutuhkan oleh blower dan exhaust. Untuk penempatan di lapangan itu blower 1, blower 2, blower 3, blower 4 ini ditempatkan di sisi kiri
dan ada pipa yang terhubung ke dalam ruangan, di mana pipa ini berisi udara yang dipanaskan dengan api sehingga akan ada udara panas masuk ke ruangan. Exhaust 1 ditempatkan di sisi kiri supaya bisa mensirkulasikan udara panas ke dalam ruangan. Exhaust 2, 3, 4 diletakkan di ujung kanan untuk membuang udara panas ini apabila terjadi pemanasan yang melebihi target, gitu ya. Ini skemanya. Nah, kita kembali ke kontrol pemanas tadi, ke manual tadi. Jadi ini adalah kontrol secara manual. Kita bisa lakukan pengaturan dari halaman manual ini, ya. Dan di sini kita juga bisa melihat tampilan suhu dan kelembapan. Nah, berikutnya kita lakukan pengubahan ke mode otomatis, ya. Jadi kalau cara manual tadi kita harus memasukkan angka di kotak input atau menggeser slider. Tapi cara manual ini ada kelemahannya, yaitu kalau kita tidak mengawasi secara terus-menerus, maka ada kemungkinan pemanas ini tiba-tiba bisa menghasilkan suhu yang melebihi target, ya. Kalau kita biarkan saja, jangan-jangan terjadi pemanasan berlebih, kita tidak tahu, ya, karena ini tidak bisa mendinginkan secara otomatis, ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau menggunakan kontrol manual. Maka supaya lebih aman, kita sebaiknya menggunakan kontrol otomatis yang bisa memantau apabila suhu melebihi target, maka sistem akan membuat suhu turun, ya. Mari kita lihat caranya bagaimana. Kita tekan tombol 1 ini adalah halaman 1. Jadi di sini ada angka 2, angka 6 ini maksudnya halaman, ya. Ini halaman 2, halaman 6. Ini saya sudah jelaskan juga di panduan. Jadi kalau nanti penjelasan saya masih membingungkan, silahkan membaca panduan ini. Jadi ada 6 halaman di tampilan yang baru ini. Tampilan yang halaman pertama adalah halaman awal, halaman kedua adalah untuk kontrol pengaturan manual, kemudian halaman 3 untuk grafik suhu, halaman 4 adalah grafik kelembapan, kemudian halaman kelima untuk menyimpan data, ya. Jadi kita bisa melakukan penyimpanan data secara periodik, supaya tujuannya untuk apa? Nanti kalau terjadi hal-hal yang ada masalah, kita bisa analisa untuk diperbaiki, ya. Jadi di sini penting sekali untuk penyimpanan data selama proses. Kemudian yang halaman ke-6 ini adalah halaman pengoperasian untuk cara otomatis, ya. Ini akan saya demokan untuk secara otomatis. Ini kita tekan tombol 6. Ya, sebelum ke otomatis saya tunjukkan dulu. Kalau di sini manual, ada tulisan manual di sini. Nanti kalau dalam mode otomatis, nanti manualnya ini akan berubah menjadi A, ya, otomatis, gitu ya, untuk menunjukkan bahwa modenya otomatis. Ini saya klik otomatis sekarang. Di sini otomatis, di sini ada beberapa tombol yang harus diperhatikan. Di panduan sebenarnya saya sudah memberikan petunjuk, ya. Di sini ada tombol pilih tipe. Jadi urutan langkah untuk pengaturan otomatis itu ada 4, seperti yang saya tuliskan juga di sini. Pertama adalah memilih tipe dari tabel resep. Yang dimaksud tabel resep itu mana? Tabel resep itu adalah ini tabel resep, ya. Recipe tabel, ya, tapi saya sebut tabel resep, ya. Seperti kalau kita membuat masakan atau membuat obat, formula obat itu resepnya berbeda-beda, ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, tabel ini adalah semacam formula atau resep, ya. Jadi supaya bisa berhasil, resepnya harus tepat dengan tabel yang sudah ditentukan ini. Jadi ini semacam formula yang harus kita masukkan untuk kita proses, gitu ya. Nah, ini tabel resep ini ada 4 langkah. Pertama, pilih tipe dulu, kemudian kita masukkan pilihan, kemudian kita jalankan pilihan, kemudian kita atur aksi pendinginannya, ya, karena memang pemanas ini fungsinya untuk memanaskan ruangan. Tentu kalau kita ingin agar bisa mencapai target tertentu, harus ada yang mendinginkan, ya, supaya tidak terlalu panas. Kalau melebihi targetnya harus didinginkan, ya. Kalau kurang dari targetnya dipanaskan, dan seterusnya seperti itu, ya. Kontrol otomatisnya akan jalan. Ya, jadi ini saya demokan pengaturan otomatisnya. Mula-mula kita memilih tipe kayu yang akan dikerjakan. Ada 18 tipe yang tersedia. Kita pilih tipe yang ke-18 dengan durasi 8, ya, 8 hari maksudnya. Di sini saya harus menekan tombol
ke bawah ini. Setelah memilih tipe ya, memilih tipe pakai tombol geser kanan geser kiri. Kemudian untuk bisa diproses ini harus ditekan tombol ke bawah, tombol memasukkan pilihan. Apabila ini saya tidak tekan, saya langsung menekan tombol on, maka akan muncul peringatan untuk memasukkan tipe kayu. Jadi harus ditekan tombolnya agar tipe kayu dimasukkan ya. Ini saya tekan, maka kayu akan masuk jenisnya dan target waktu, target suhu dan target waktu durasi yang harus dikerjakan prosesnya. Dan di sini kalau saya menekan tombol on nanti akan berjalan prosesnya. Ini saya masih 0 ya, harinya masih 0. Kita harus tekan tombol on untuk menjalankan. Begitu saya tekan tombol on, hari langsung berubah dari 0 menjadi 1. Dan jamnya ini karena supaya videonya tidak terlalu lama, saya menggunakan satuan waktu detik. Kalau saya menggunakan satuan waktu jam akan tidak selesai videonya. Jadi ini targetnya langsung 45 karena untuk 2 hari pertama targetnya adalah 45 gitu ya. Nanti untuk hari berikutnya targetnya 55 dan kemudian untuk 2 hari terakhir targetnya akan kembali ke 45. Target ini saya ambil dari batas suhu minimum dan maksimum ya yang ada di dalam tabel ini. Suhu minimumnya 40, suhu maksimumnya 50, maka targetnya adalah 45. Sedangkan yang di sini yang tipe 18 ini target keduanya adalah 55 ya, di tengah-tengah antara 50 sampai 60 dan durasinya adalah 8 hari. Kita lihat hasilnya. Nah, ini pada hari ketiga ini targetnya menjadi 55 ya, targetnya menjadi 55. Nanti ketika dia harinya menjadi hari ke-7 ya, 2 hari sebelum hari terakhir ya, sebelum 8 hari itu nanti akan berubah lagi targetnya menjadi 45 ya, targetnya kembali ke awal. Dan nanti setelah 8 hari selesai maka secara otomatis nanti mode otomatis ini akan mati sendiri ya. Di sini untuk suhu dan target ini harusnya berimpit ya. Dalam kasus ini suhunya masih 33 padahal targetnya 55 derajat, maka ini harus dipanaskan ya. Ini kita bisa lihat apa yang terjadi dengan menekan tombol 2, tombol di halaman kedua, maka di sini terlihat tulisannya tidak lagi manual tapi otomatis ya, A. Kemudian ada gap. Gap ini apa? Gap ini adalah selisih antara suhu yang dibaca oleh sensor dengan target suhunya. Ada kekurangan 22 derajat Celcius, maka harus dipanaskan. Nah, ini teman-teman bisa lihat B1, B2, B3, B4 blowernya dalam kondisi 100% ya, sedang exhaustnya mati semua. Dan E1 exhaust 1 ini selalu harus hidup karena dia berfungsi untuk mensirkulasikan udara panas di dalam ruangan ya. Sedangkan untuk yang membuang suhu supaya menjadi lebih dingin E2, E3 dan E4. Nah, ini sekarang gapnya menjadi minus 12. Kenapa? Karena targetnya sudah berubah ya, dari 55 tadi menjadi 45. Kenapa? Karena ini sudah 2 hari terakhir ya, sudah mendekati 2 hari terakhir. Ini hari ke-7, bentar lagi nanti ke hari ke-8 nanti akan selesai dengan otomatis ya, selesai dengan otomatis. Kita lihat pada hari ke-8 kita tunggu sampai ini 192 ya, 192 jamnya, maka berarti sudah 8 hari penuh. Ini masih 12 lagi ya, masih ya 84, 85, 86. Ini masih mode on. 88, 89, 90, 91, 92. Ini mati ya, ini harusnya mati otomatis. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini sekarang kita akan tunjukkan modenya. Jadi ada mode pendinginannya adalah lambat, pelan, sedang, cepat, super. Ini maksudnya apa? Ini ada di panduan saya menjelaskan. Jadi dalam pendinginan itu kadang-kadang diinginkan pendinginan secara cepat ya. Jadi di sini untuk mode pendinginan lambat itu pada selisih suhu atau gap ya, selisih suhu antara target dengan pembacaan sensor itu kalau lebih besar dari 18 maka blower akan dimatikan semua ya, dan exhaust akan dinyalakan. Jadi ini pendinginan yang maksimum ya. Jadi di mode lambat ini blower semua mati sehingga tidak ada udara panas dihembuskan ke ruangan pemanas dan exhaust akan membuang udara panas keluar. Itu untuk mencapai itu butuh 18 derajat untuk mode lambat ya. Kalau mode pelan ini hanya dibutuhkan 9 derajat perbedaan antara target dengan sensor ya. Jadi butuh 9 derajat
maka semua blower dimatikan dan exhaust dihidupkan. Sedangkan untuk mode pendinginan sedang ini hanya dibutuhkan 6 derajat selisihnya ya, maka semua blower dimatikan dan exhaust dihidupkan. Untuk mode pendinginan cepat hanya butuh 4 derajat ya, kelebihannya 4 derajat, maka semua blower dimatikan dan exhaust dihidupkan. Untuk mode pendinginan super ini paling ekstrim, ini hanya selisih 3 derajat, maka semua blower langsung dimatikan dan exhaust dihidupkan ya. Kenapa mode pendinginannya bermacam-macam ini, bervariasi untuk mengantisipasi apabila pola pendinginan tidak mencapai target yang semestinya ya. Jadi tandanya kalau misalnya tabelnya adalah seperti ini tadi, ketika dijalankan, dioperasikan, ternyata harusnya maksimumnya 50, pada prosesnya mencapai lebih dari 50, misalnya 51, 52. Nah, ini berarti mode lambat harusnya tidak lagi digunakan. Harus diganti ke mode yang lebih cepat tingkatannya, seperti mode pelan ya. Mau lebih cepat lagi bisa mode sedang atau mode cepat atau mode super gitu ya, nanti akan bisa memberikan pendinginan lebih cepat. Jadi itu untuk kontrol otomatisnya memang tidak otomatis full, tetapi butuh pengaturan yang setting yang tepat ya, supaya berjalan dengan baik. Dan di sini kita bisa lihat demonya, saya tunjukkan demonya. Kalau saya memilih di sini, saya pilih pertama lambat dulu ya. Ini saya buat targetnya tipe 1 dulu saja, tipe 1 saya masukkan tipenya. Sekarang targetnya untuk target 1 45, target 2 65, durasinya 12. Ini mode exhaustnya adalah lambat, ini saya on kan. Maka di sini ini saya kecilkan dulu. Ini saya tutup dulu koneksinya, ini saya ganti dengan suhu yang ini saya tutup dulu. Nah, ini kita coba pakai yang ini. Ini suhunya sudah lebih dari 46 ya, 46, 47 setengah. Ini saya jalankan, saya connect. Ini saya connect. Nah, maka di sini suhunya akan tinggi ya, 35 ya. Ini harusnya saya inginnya 46 ya. Kenapa ini 45, 48, 48, 47. Oke. 485, 460, 4, oh ini sudah 46,8 ya, tadi terlambat. Jadi sekarang sudah 46,8. Ini tipe lambat, maka yang hidup exhaustnya ini sudah targetnya sudah menjadi 65 ya. Ya, kita ganti saja ini targetnya karena sekarang sudah menjadi 65. Ini saya disconnect dulu. Ini sekarang suhunya saya buat menjadi 65. Ini ada di sini, ini koneksi 65. Oke, nah ini suhu target suhunya sekarang 65 dan suhu yang terbaca 49,3, 54,2, 64,9, 67,2. Ini selisih 2 derajat. Maka kita bisa lihat hasilnya. Ketika selisihnya 2, exhaustnya yang menyala 40 ya, karena 2 derajat. Ya, 2 derajat, maka E2 menjadi 40 dan E3 E4 belum hidup ya. Nah, sekarang kalau saya buat tipenya adalah exhaustnya saya ganti menjadi pelan, maka nanti yang berjalan exhaust 2 ya. Jadi oh ini 80 belum 2 ya. Oke, kemudian kalau saya ganti ini tipenya menjadi sedang ya, ini saya ganti sedang, maka ada 2 exhaust yang jalan. Jadi E2 akan maksimum dan E3 exhaust ketiga ini menjadi 20%. Kalau saya buat exhaustnya tipe cepat ya, maka kita bisa lihat ada 2 exhaust yang jalan, exhaust 2 100, exhaust 3 60 ya. Kemudian kalau saya ganti menjadi exhaustnya mode pendinginan super ya, maka di sini ada 3 exhaust harusnya ya. Coba kita lihat, E2 100, E3 100, oh E4 belum ya, E4 belum 100, belum berubah. Nah, ini kalau mau saya ganti, sebenarnya saya ganti saja. Ini saya tinggikan lagi. Di sini terlihat gapnya ada 2. Ini saya buat misalnya 700 atau 70 derajat gitu ya. Nah, 70 derajat, maka di sini suhu rata-rata menjadi berapa ini? Ini masih 67,7. Ini menjadi 100. Semua exhaust hidup ya, semua exhaust hidup. Gapnya ada 3 ya. Ini saya buat juga 700, misalnya 70 derajat maksud saya. Maka nanti ada blower yang mati ya. Kita coba lihat, ini suhunya sekarang rata-rata 68, jadi gapnya ada 3. Ini masih belum berubah ya. Ini coba saya ganti 700.
Ini sekarang suhunya akan berubah menjadi 69 harusnya 68,6. Oh, masih belum 69. Ini blowernya langsung mati semua ya, karena gapnya menjadi 4 sekarang ya, menjadi gap selisihnya 4, sehingga exhaustnya betul-betul hidup 100%. Dan ini mungkin targetnya sudah berubah ya, targetnya ini masih 65, sebentar lagi nanti targetnya menjadi 45 kembali ya. Ini masih hari ke-10, hari ketika hari ke-11, maka ini menjadi 55 targetnya. Ini 23 harusnya sampai 248 ya, 248 itu hari ke-11, masih ada 10 ya, 10 waktu lagi, 10 satuan waktu. 244, 245, ini sudah 45 ya. 244 bukan 248, maaf, 244. Ini sudah hari ke-11, targetnya sudah 45, sehingga di sini terlihat gapnya cukup banyak ya, teman-teman bisa lihat di sini 24 gapnya, sehingga semua blower mati dan exhaust hidup. Kita coba ganti modenya menjadi lambat kembali supaya ya tidak terlalu ekstrim gitu ya. Ini untuk gap 24 ternyata semua juga sudah mati ya, sudah blower sudah mati semua karena selisihnya terlalu banyak. Ini bisa kita stop dulu yang ini connectionnya. Ini sudah hari ke-12 ya. Ini sudah mati ya, ini sudah hari ke-12 sehingga ini mati ya, seperti itu. Jadi mode otomatisnya memang membutuhkan pengaturan pada mode pendinginan ya, agar targetnya betul-betul bisa tercapai ya. Jadi silahkan untuk diatur agar modenya pas, sehingga tidak terlalu cepat pendinginannya dan tidak terlalu berlebihan panasnya. Berikutnya untuk topik yang terakhir, yaitu cara mengganti data pada tabel resep. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan waktu kita ingin mengganti target suhunya ini ya, karena dirasa nilai suhu sekian ternyata masih kurang bagus pada kayu, maka harus diperbaiki. Cara memperbaikinya, kita tekan tombol reset. Ini tombol resetnya berbentuk tabel seperti ini. Saya klik. Di sini kita bisa mengganti nilainya. Misalnya saya mau yang target 65 ini saya ganti 70 ya. Ini tinggal saya masukkan. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 70 ya. Ini saya mau durasinya tidak 12, mungkin saya mau lama waktunya menjadi 15 hari gitu ya. Ini bisa saya ganti menjadi 15 hari ya. Nanti kita kembalikan tombolnya, maka ini sudah berubah datanya ya. Seperti itu. Jadi cara penggantian tabel resep dengan mudah kita bisa lakukan. Berikutnya ya, yang terakhir kita lihat di panduan. Ini pengamatan grafik sensor. Ini yang terakhir adalah mengenai tabel riwayat ya. Tabel riwayat ini perlu untuk melakukan analisa data. Caranya adalah tinggal pindahkan saja halamannya ya. Ini kita berpindah ke satu dulu, ke halaman awal, kemudian ke pilih manual, kemudian kita tekan halaman ketiga. Ini adalah grafik suhunya ya, kita bisa lihat. Kita ke halaman ke-4, ini grafik kelembapan. Kemudian halaman kelima, inilah tabel data pengamatan ya. Ini bisa kita lihat cukup banyak datanya ya. Kita bisa lakukan penyimpanan data ini dengan cara tinggal diklik pada tombol save ini. Ini nanti akan disimpan ke flash disk, karena ini simulasi maka disimpan di komputer. Ini saya klik save. Kita tinggal buka saja di Excel, maka nanti datanya akan muncul di sini ya. Ini ada grup tabelnya, datanya berbentuk seperti ini ya. Jadi ini tinggal dilihat pola-pola ini, apakah suhu yang diinginkan tercapai. Kita bisa lihat dari pengamatan sensor S1, S2, S3, S4, dan juga lihat kelembapannya, apakah kelembapan target tercapai gitu ya. Seperti itu penjelasan saya untuk penjelasan panduan ini sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silahkan menuliskan komentar. Terima kasih atas perhatiannya.